Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan bercerita tentang kaum Nabi Musa yang bernama Bani Israel. Setelah Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun, mereka akhirnya menetap di suatu tempat. Dikisahkan pula Nabi Musa dan kaumnya selalu berpindah-pindah tempat. Singkat cerita, salah satu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa adalah peristiwa sapi betina yang kemudian oleh Allah diabadikan menjadi surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki kaya raya yang tidak punya keturunan. Satu-satunya ahli waris adalah anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka sang kemenakan membunuh pamannya tersebut. Kemudian di malam hari dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seorang Bani Israel. Besoknya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pembunuhnya, yang lain menolaknya, sehingga terjadilah perdebatan dan pertengkaran di antara mereka, hingga akhirnya mereka bersama-sama mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dan berkata kepada mereka, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 67 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi, kata sebagian orang yang bersama mereka. Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya dengan mudah mereka bisa mencari seekor sapi mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tetapi mereka malah bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 68. Setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, mereka tidak lantas mencarinya. Mereka malah bertanya lagi kepada Nabi Musa tentang warna sapi tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 69. Dengan terus bertanya, tugas mereka menjadi semakin berat, tapi mereka tidak menyadari itu, sehingga terus bertanya lagi, sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih? Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 70. Lantas mereka tidak segera menjalankan perintah Allah, tapi mereka bertanya terus. Sebenarnya sudah cukup jelas sifat sapi yang harus mereka cari, yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, berwarna kuning menyenangkan. Cukup jelas sebenarnya, tapi mereka tidak punya sikap patuh dan percaya sepenuhnya kepada Nabi Musa. Mereka terus bertanya, akhirnya ditambah satu sifat lagi dari sapi betina yang harus mereka cari dan sembelih. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Musa berkata,
Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 71. Namun ada hikmah dari cerita ini. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia hingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya lagi. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahhabah karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu," dan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihissalam. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bisa bicara. "Wahai anak yang berbakti kepada orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu, akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Pemuda tersebut menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata lagi, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, jual dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui orang tersebut yang tak lain adalah seorang malaikat. "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar, dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar."
Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya tersebut berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan kepadanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal itu merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukul bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah, lalu berkata, "Yang membunuh saya adalah fulan." Kemudian dia terjatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh pun terhalang mendapat warisan. Pelajaran penting bagi kita sekarang ini untuk tidak meniru sifat buruk Bani Israel ini. Bertanya karena tidak tahu boleh saja. Bertanya untuk meminta penjelasan lebih lanjut terhadap hal yang samar-samar tentu juga tidak dilarang. Tetapi mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas seperti pertanyaan Bani Israel tadi tentang sapi betina itu tentu akan mempersulit diri sendiri. Sedangkan pelajaran lainnya adalah berbakti kepada orang tua itu sangat wajib hukumnya. Dengan ridho orang tua kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya anak pemuda ini yang sangat taat dan sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kunci dari barokah hidup bagi kita adalah berbakti kepada orang tua. Karena dengan itu orang tua kita akan ridho kepada kita, dan dengan itu pula Allah akan ridho kepada kita. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan oleh Allah rezekinya dan dipermudah oleh Allah segala urusannya. Dan semoga yang menonton video ini tidak meniru tabiat buruk dari Bani Israel dan meniru apa yang telah dilakukan oleh orang soleh tadi. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.